بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، إخوان والأخوات في الله، rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kenikmatan demi kenikmatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita semua di salah satu rumah-rumah Allah Azza wa Jalla untuk mempelajari, mengkaji, membaca serta memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Azza wa Jalla kemudian mereka membaca serta mempelajari ayat-ayatnya kecuali akan turun kepada mereka rasa ketenangan, terliputi rahmat Allah dan malaikat akan mengelilinginya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita juga di salah satu bulan haram, yaitu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Dzulhijjah. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita sudah sampai di hari yang ke-9 di bulan Dzulhijjah. Maka ya ikhwah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak amalan saleh di 10 pertama di bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan salah satu amalan saleh yang bisa kita amalkan di tanggal 9 bulan Dzulhijjah adalah melaksanakan shaum sunnah Arafah. Meskipun ikhwan, hari ini di Saudi Arabia atau di Makkah, orang-orang yang sedang melaksanakan haji mereka sudah wukuf di padang Arafah, sedang wukuf di padang Arafah. Maka hal ini menjadi perbedaan antara negara Indonesia dengan Saudi Arabia. Namun hendaknya kita mengikuti pemerintah yang ada, kita mengikuti keputusan dari wilayahnya masing-masing, bahwasanya besok tanggal 9 di bulan Dzulhijjah
maka kita disunnahkan untuk melaksanakan sunnah Arafah. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya tentang keutamaan sunnah Arafah. Lantas beliau SAW menjawab, sunnah Arafah yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah. Bahwasanya puasa Arafah ini bisa menghapus dosa atau kesalahan setahun yang lalu dan yang akan datang. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang kemarin mungkin belum sempat berpuasa, ya, memang disunnahkan untuk berpuasa dari mulai tanggal 1, ya, tanggal 1 sampai tanggal 9. Namun apabila tidak mampu, jangan sampai besok tidak puasa Arafah, karena pahalanya sangat besar, ya, melebihi jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'asyiral muslimin, sebentar lagi, ya, 1 hari lagi kita pun akan merayakan hari raya Idul Adha. Hari raya yang sangat besar, hari raya di mana kaum muslimin setelah melaksanakan salat Idul Adha, kita diperintahkan untuk melakukan syariat yang mulia, yaitu penyembelihan binatang kurban. Tentunya syariat ini adalah merupakan syariat yang mulia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar." Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Al-Kautsar ay makna ni'matun katsiratun, nikmat yang banyak. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang banyak, maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, fashalli li rabbika, maka dirikanlah salat karena Rabbmu, dirikanlah salat Idul Adha karena Rabbmu, wanhar, dan berkurbanlah. Ini syariat Islam, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan penyembelihan binatang kurban. Dan tentunya di dalam melaksanakan penyembelihan binatang kurban, ya, hendaknya kita pilih hewan-hewan kurban yang sesuai dengan standar syariat. Jadi mohon maaf, sebelum kajian tafsir kita sedikit mengupas tentang kurban dulu, sedikit, ya, ringkas saja untuk mengingatkan jamaah sekalian. Tentunya binatang-binatang yang akan kita kurbankan, baik berupa unta, sapi maupun kambing atau domba. Kalau unta hendaknya genap berusia 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing atau domba berapa tahun, Pak? 1 tahun. Dan hendaknya pilih, ya, binatang atau hewan kurban yang akan kita kurbankan dari hari raya Idul Adha adalah terbebas dari beberapa hal, terbebas dari 4 perkara. Yang pertama, hendaknya binatang yang akan kita kurbankan tidak buta, ya, tidak buta atau PC lah istilahnya. Kemudian yang kedua, hendaknya binatang yang kita kurbankan tidak pincang atau kakinya pincang misalnya. Dan yang ketiga, hendaknya binatang yang kita kurbankan betul-betul binatang yang sehat dan tidak sakit. Tidak boleh binatang yang sakit kemudian kita kurbankan. Dan yang keempat, hendaknya binatang yang kita kurbankan tidak kurus kering. Berarti apa? Binatang yang kita kurbankan hendaknya hewan yang sehat, kemudian dia gemuk. Bagaimana akan dikurbankan kalau binatang tersebut kurus? Maka inilah hal persyaratan yang harus kita ketahui mengenai hewan binatang kurban. Tentunya ikhwan wal akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya tatkala antum menyembelih, betul-betul ditujukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin pujian atau bukan karena ingin hanya sebatas meramaikan hari raya Idul Adha saja.
Akan tetapi betul-betul karena Allah Azza wa Jalla. Perhatikan tatkala cara menyembelihnya. Adab dalam menyembelih binatang kurban pun harus kita perhatikan. Tajamkan pisaunya terlebih dahulu, Bapak ya. Jadi jangan sampai antum memotong hewan binatang kurban kemudian pisaunya tumpul. Kemudian yang kedua, janganlah menggunakan tulang belulang untuk memotong daging kurban. Kemudian yang ketiga, hendaknya ketika memotong hadapkan ke arah kiblat. Dan yang keempat, hendaknya mengucapkan Bismillahi Wallahu Akbar. Dan sebutkan namanya apabila mengorbankan binatang orang lain. Allahumma hada'an Pak Jasmiko, contohnya, wa ahlihi Bismillahi Wallahu Akbar. Setelah itu, jangan dikuliti sebelum betul-betul hewannya mati. Tidak boleh, karena ini menyiksa. Menyiksa ikhwat tatkala antum menguliti hewan yang hewan tersebut belum betul-betul mati. Dan yang keenam, jauhkan binatang kurban yang akan kita kurbankan dengan hewan-hewan yang belum dikurbankan. Karena hewan pun punya perasaan, Bapak Ibu ya. Bahkan ya, ada sebagian tatkala onta itu dikurbankan kemudian onta yang lainnya melihat itu menangis, Pak. Karena apa? Karena punya rasa takut ya. Begitu halnya tatkala kita sebagai manusia pun pasti punya rasa takut tatkala mungkin temannya ingin dieksekusi mati, contohnya di sini. Tentunya akan ditutup, tentunya akan tidak diperlihatkan. Ini adalah adab di dalam menyembelih. Maka Rasulullah SAW pun beliau menyembelih dengan tangannya sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين. Rasulullah SAW menyembelih 2 ekor kambing jantan yang didominasi dengan bulu berwarna putih dan bertanduk. Dzabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara. Beliau SAW menyembelih dengan tangannya sendiri dan mengucapkan Bismillahi Wallahu Akbar. Wada'a rijlahu 'ala sifahihima, dan meletakkan kakinya diposisikan di leher kambing tersebut. Ini contoh Rasulullah SAW menyembelih binatang kurban setelah melaksanakan salat Idul Adha. Maka tidak sah kurbannya apabila menyembelihnya sebelum salat Idul Adha. Mungkin antum daripada ramai, saya ingin menyembelih sendiri sebelum sholat Id atau sebelum subuh. Maka kurbannya tidak sah dan dia harus membeli kembali binatang kurban yang disembelih setelah hari raya atau setelah sholat Idul Adha dan hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12 dan 13 di bulan Dzulhijjah. Ayolah ikhwan, tentunya banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari penyembelihan binatang kurban. Di antaranya yang pertama, dengan kita berkurban maka kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Rabbul Alamin, Allah Rabb semesta alam. Maka ditujukan kurban itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diniatkan untuk pepohonan, diniatkan untuk gunung-gunung, dipersembahkan untuk lautan-lautan. Ini adalah kesyirikan. Dan yang kedua, dengan kita berkurban berarti kita mengikuti millahnya, mengikuti sunnahnya Nabi yang mulia, Nabi, bapak ahli tauhid, bapaknya para imam tauhid, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengganti Ismail dengan seekor domba yang didatangkan dari surga, seekor domba kibas yang sangat besar. Wa fadainahu bidzabhin 'adzim.
Kemudian yang ketiga, dengan berkurban kita mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menundukkan binatang-binatang. Karena binatang di sini ada yang Allah Subhanahu wa taala tundukkan sebagai tunggangan. Dan juga ada binatang-binatang yang Allah Subhanahu wa taala dipersiapkan untuk dimakan. Maka ini rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, di sini dengan kita berkurban berarti kita membahagiakan keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, bahkan semua kaum muslimin, orang-orang fakir. Dengan kita berkurban berarti membagikan daging yang kita kurbankan, ya, hewan yang kita kurbankan, dagingnya kemudian dibagikan, ya. Karena apabila kita menyembelih binatang kurban, hendaknya kita mengambil sepertiganya, Pak. Ya, sepertiganya, ya. Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiganya adalah untuk dibagikan tetangga, teman dan sebagainya, dan sepertiganya lagi dibagikan untuk orang-orang fakir miskin. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita sudah cukup memiliki harta, memiliki uang untuk membeli hewan kurban, maka hendaknya beli, ya. Jangan sayang-sayang uang yang kita kumpulkan selama ini, kemudian ketika datangnya hari raya Idul Adha kita enggan untuk membeli hewan kurban. Karena ada ancaman, Bapak Ibu. Ada ancaman Rasulullah SAW. Disebutkan dalam sebuah hadis, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mampu untuk membeli binatang kurban, lalu ia enggan untuk membeli kurban, membeli hewan binatang kurban, enggak mau, punya uang tapi enggak mau beli, maka kata Rasulullah di sini apa? Maka jangan sekali-kali dekat dengan sholat kami, dekat tanah lapang kami, yaitu tempat pelaksanaan sholat Idul Adha, sholat minggir, jauh-jauh, punya uang tapi tidak mau berkurban. Maka tentunya kemampuan di sini ketika, ya, anggota keluarganya sudah terpenuhi, ya, sudah ada makan, minum, sudah ada rizki atau uang lebih dan bisa membeli binatang kurban, maka hendaknya untuk membeli binatang kurban. Ayo ikhwazani Allah wa iyyakum wa akhwati fillah, ini syariat yang mulia ini yang sebentar lagi kita akan laksanakan, ya, satu hari lagi, ya, kita tanggal 9 dan tanggal 10-nya setelah Idul Adha, salat Idul Adha, maka hendaknya kita melakukan syariat yang mulia ini. Ayo ikhwah azani Allah wa iyyakum, ini sebagai mengingatkan Bapak dan Ibu semuanya mengenai syariat penyembelihan hewan kurban. Nanti bisa, ya, tanya jawab mungkin kalau ada waktu insyaallah. Ayo ikhwah wal akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Sekarang kita akan melanjutkan kajian kita di kajian tafsir juz 30. Kita akan melanjutkan, ya, pembahasan di surah An-Nasr. Ini kemarin kita sudah membaca, namun tidak ada salahnya kita merujuk kembali surah An-Nasr langsung ke ayat-ayatnya, nanti kita fahami, kita tafsirkan sesuai dengan apa yang ada di kitab ini. Kita akan baca terlebih dahulu Bapak Ibu, ya. Silakan ditirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. ورأيت
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Baik, kemarin kita sudah mengupas tajwidnya. Sekarang kita akan coba mengupas ayat per ayat di sini surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Di sini surah An-Nasr, sebagaimana kemarin kita sudah ketahui bahwasanya surah An-Nasr adalah termasuk surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menandakan ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang. Ini surah menandakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan wafat. Di sini disebutkan idza jaa nasrullah. Ini jaa di makna ata. Artinya adalah datang. Idza jaa nasrullah. Nasrullah diambil atau nasr yang suruh, artinya menolong. Kalau nasrun artinya apa? Pertolongan. Idza jaa nasrullah, itu nasrullah bi makna jaa nasrullah, ata nasrullah. Apabila telah datang pertolongan dari Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menolong nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal fathu, al fathu di sini ay fataha Makkah. Fataha Makkah ay bi makna dakhala Makkah muntasiran. Maksudnya di sini apa? Al fathu dukhul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah muntasiran. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diberikan kemenangan masuk ke dalam kota Mekah muntasiran, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat penaklukan kota Mekah. Pada saat penaklukan kota Mekah. Maka oleh khazani Allah wa yakum, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Fathu Makkah, yaitu pembebasan kota Makkah. Dan maksud di sini pertolongan adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk menaklukkan kaum Quraisy. Yang pada saat itu kita mengetahui orang-orang kafir Quraisy sangat membenci dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusir dari kota Makkah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian setelah diusir dari kota Makkah, beliau sallallahu alaihi wasallam hijrah ke mana? Kota Madinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusir dari kota Makkah ke kota Madinah itu selama 8 tahun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke kota Makkah dan berdakwah di kota Makkah kurang lebih selama 13 tahun. Oleh karena itu ikhwan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Makkah. Beliau berdakwah selama siang dan malam sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Akan tetapi di sini banyak musuh-musuh, terutama di sini kemarin yang sudah diceritakan di surah Al-Lahab. Di sini Al-Lahab yaitu Abu Lahab termasuk paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul memusuhi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya Abu Lahab, bahkan istri dan anak-anaknya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah selama 8 tahun, kembali lagi ke kota Mekah.
Maka ikhwazani Allah wa iyyakum. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusir dari tanah kelahirannya, yaitu di kota Mekah, meninggalkan kota Mekah, kampung halaman yang sangat dicintainya, menuju kota Madinah. Maka setelah terusir lama dari kota Mekah, beliau pun akhirnya kembali lagi ke kota Mekah dan menaklukkan kota Mekah. Jadi selama diusir, kemudian beliau kembali ke kota Mekah dan menaklukkan kota Mekah atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makna dari idza jaa nasrullahi wal fath, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menaklukkan kota Mekah. Maka ini tidak hanya hasil usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun betul-betul pertolongan dari Allah dan betul-betul rahmat serta karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penaklukan inilah yang disebut dengan apa? Fathu Makkah. Jadi Fathu Makkah di sini maksudnya apa? Penaklukan kota Mekah. Maka tatkala Rasulullah SAW sudah menaklukkan kota Mekah atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aita, ini ra'aita maksudnya adalah ra'a, dan engkau melihat, ya, engkau bisa melihat. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau bisa melihat. Melihat siapa? An-nas, yaitu apa? Banyak manusia, orang-orang kafir Quraisy yang tatkala membenci dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhuluna fi dinillah. Yadkhuluna fi dinillah ay bimakna mereka masuk di sini apa? Bersama-sama ke dalam agama Islam. Karena dinullah ay bimakna al-Islam. Fi dinillahi afwaja. Afwaja ay bimakna jama'atin. Maksudnya apa? Secara jamaah, secara berbondong-bondong di sini. Tadinya memusuhi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ditolong oleh Allah, maka banyak orang-orang kafir Quraisy berbondong-bondong untuk memeluk agama Islam. Maka di sini disebutkan, para ahli tafsir menyebutkan bahwa banyak kabilah Arab, pembesar-pembesar orang-orang Arab yang menanti kemenangan Nabi. Menanti kemenangan Nabi setelah mengalahkan orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengatakan, kalaulah Muhammad berhasil mengalahkan kaumnya atau orang-orang Quraisy, dia memang betul-betul seorang nabi. Maka tatkala Rasulullah SAW sudah mengalahkan orang-orang kafir Quraisy, maka barulah kabilah orang-orang Arab ini percaya, dan para pembesar-pembesar orang-orang kafir Quraisy percaya bahwasanya Nabi Muhammad adalah betul-betul seorang nabi. Tadinya nggak percaya, wah kalau Muhammad bisa menaklukkan orang-orang pembesar-pembesar kaum kafir Quraisy, orang-orang Quraisy, berarti dia seorang nabi. Ternyata betul, ya. Ternyata betul. Rasulullah SAW bisa menaklukkan orang-orang kafir Quraisy, sehingga di sini jama'atin yadkhuluna fi dinillahi jama'atin yadkhuluna fi dinillahi ay bimakna afwajan. Jadi mereka masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Berbeda ketika Rasulullah SAW dakwah yang pertama kali, ketika beliau SAW menerima wahyu, kemudian disampaikan kepada salah seorang sahabatnya yang pertama kali, yaitu istri beliau, ya, Khadijah radhiyallahu anha. Namun Khadijah radhiyallahu anha membetulkan, dan Khadijah radhiyallahu anha termasuk orang yang pertama kali meluk agama Islam.
kemudian ditularkan kepada atau disampaikan kepada para sahabatnya, itu satu-satu, itu masuk Islamnya itu satu-satu, Pak. Akan tetapi setelah beliau masuk ke kota Mekah, setelah diusir dari Mekah ke kota Madinah dan kembali ke kota Mekah, ternyata beliau ditolong oleh Allah dan banyak orang-orang kafir Quraisy masuk ke dalam agama Islam. Maka tatkala Rasulullah SAW sudah ditolong oleh Allah dan banyak orang-orang kafir Quraisy masuk ke dalam agama Islam, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW di ayat yang ketiganya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih ay bimakna sabbaha. Sabbaha maksudnya apa? Qul subhanallah. Maksudnya apa? Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk bertasbih. Katakanlah wa Muhammad subhanallah. Apa arti subhanallah, Pak? Maha suci Allah. Qul subhanallah. Fasabbih bihamdi rabbika. Qul alhamdulillah. Katakanlah alhamdulillah, segala puji bagi Rabbmu, ya. Hamdi rabbika alhamdulillah wastaghfir abi ma'na as'alu rabbaka an yaghfira laka qul astaghfirullah. Maka Rasulullah SAW diperintahkan untuk apa? Membaca subhanallah, kemudian membaca apa lagi? Alhamdulillah. Kemudian disuruh apa? Beristighfar dengan kalimat apa? Astaghfirullah. Maka kalimat subhanallah adalah kalimatut tasbih, kalimatut thayyibah. Jadi ketika antum disuruh bertasbih, maka ucapkan apa? Subhanallah. Ketika diperintahkan apa di sini? Qul hamdalah. Kalimatul hamdalah adalah alhamdulillah. Qul istighfar. Apa di sini? Astaghfirullah. Jangan ketika antum disuruh istighfar kemudian antum mengucapkan apa? Istighfar, istighfar. Bukan seperti itu. Tapi apa? Astaghfirullah. Seperti halnya ketika disuruh mentalqin, ya. Mentalqin ketika seseorang ini akan meninggal dunia, talqin dia dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Bukan mentalqin akhirnya dibedakin, Pak. Tahu dibedakin, ditalqin. Nah, ini ditalqin artinya apa? Ditalekin. Akhirnya apa? Dibedakin semua. Bukan seperti itu. Ditalqin maksudnya qul la ilaha illallah. Maka kata Rasulullah SAW, man mata akhir kalam la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir kehidupannya dia meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah dakhala al-jannah, maka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Subhanallah. Semoga kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah dan dalam mengatakan kalimatut thayyibah la ilaha illallah. Baik. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah. Innahu bi makna innallah, sesungguhnya Allah tawwaba yaqbalu taubatat taib. Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya orang-orang yang bertaubat. Taba yaitu orang-orang yang apa? Taraka dzamba wastaghfirullah. Mereka meninggalkan dosa dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhwan, ketika kita menjalankan amalan saleh, maka kita diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakui bahwasanya bagaimanapun beliau beribadah kepada Allah, beliau tetap tidak akan dapat menyamai keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan seperti itu ikhwan. Meskipun beliau sallallahu alaihi wasallam seorang nabi, akan tetapi tetap semuanya adalah atas perintah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kenapa kita diperintahkan untuk beristighfar?
setelah melaksanakan amalan saleh supaya apa? Tidak berbangga diri dengan amalan-amalan saleh yang kita lakukan. Ya, mentang-mentang wah saya kan sudah puasa dari tanggal 1 di bulan Dzulhijjah sampai tanggal 9. Ini loh saya berbangga diri. Wah, saya berkurban dengan seekor unta. Ada nggak Pak di sini? Kurban seekor unta. Nanti Pak selamat insyaallah. Didatangkan dari Saudi 1 ekor unta, masya Allah. Belum ada sejarah Pak ya di Indonesia kurban unta. Pernah nggak? Belum. Oh, iya. Mudah-mudahan bisa membudayakan unta. Ya. Belum ada di sini. Siapa tahu insya Allah mudah-mudahan. Tidak hanya sapi dan kambing saja, maka unta pun insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk berkorban dengan unta insya Allah. Maka tatkala kita sudah beribadah kepada Allah, hendaknya kita beristighfar ikhwan. Apapun yang kita lakukan. Contohnya Rasulullah SAW ketika beliau selesai melaksanakan sholat, apa yang beliau ucapkan? Istighfar. Setelah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, apa yang diucapkan? Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Bukan ucapan Alhamdulillah lah, tetapi apa? Istighfar dulu. Istighfar dulu. Ya. Kadang-kadang kebanyakan orang ketika membaca setelah salam Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Alhamdulillah, seperti ini. Ada juga Pak ya. Ini salah ya. Maka ketika selesai salam, ucapkan apa? Astaghfirullah berapa kali? 3 kali. Baru nanti berzikir kepada Allah dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini adalah perintah Rasulullah SAW. Maka ikhwan, ketika kita melaksanakan amalan saleh, kemudian kita diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah, ini amalan saleh. Lalu bagaimana tatkala kita melakukan kemaksiatan? Tentunya lebih wajib lagi kita beristighfar. Maka basahi lisan kita dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, bahwasanya istighfar tujuannya agar kita tidak silau dengan amalan-amalan saleh yang kita lakukan. Dan yang kedua, dengan kita beristighfar berarti kita menutupi kekurangan-kekurangan setelah kita melakukan amalan saleh. Adakah yang sempurna ketika kita menjalankan amalan ibadah? Contohnya ketika melaksanakan saum, puasa. Sudahkah kita merasa sempurna puasa kita? Adakah yang mengatakan, wah puasanya sudah sempurna, sholat saya sudah sempurna, 1 rakaat sudah sempurna Pak, karena khusyuk. Ketika rakaat yang kedua udah buyar tuh pikiran. Bagaimana dikatakan sempurna? Ya. Maka ditutup dengan istighfar supaya apa? Kekurangan-kekurangan ini bisa ditutup dengan istighfar. Maka Rasulullah SAW di akhir hayatnya beliau pun berdoa ketika rukuk dan sujud dengan doa apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, atau subhanaka rabbi wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini doa rukuk dan sujud yang beliau SAW sering baca ketika mendekati ajal beliau. Oh Ustaz, berarti ketika saya membaca doa ini berarti ajal saya sebentar lagi. Enggak, bukan seperti itu. Ini dicontohkan ya. Maka untuk bisa mengamalkan dengan doa apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli ketika rukuk maupun sujud. Ya, tentunya dengan doa-doa yang lainnya pun boleh. Subhanarabbil azim ketika rukuk, subhanarabbil a'la ketika sujud. Maka ikhwan, ketika kita melaksanakan amalan saleh, diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini ya, hikmah dari kita mengupas mengenai surah An-Nasr. Maka di sini seringkasnya al-makna idza ata an-nasru 'ala al-kufar min Allah wa dakhalta Makkah muntasiran. Itu tatkala telah datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, untuk menaklukkan kota Makkah atas orang-orang kufar ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan, wa dakhalan nasu fil islami jama'atin, dan manusia itu masuk ke dalam agama Islam secara jamaah, berbondong-bondong. Maka Rasulullah SAW diperintahkan, faqul ya Muhammad
subhanallah, alhamdulillah, was'al rabbaka an yaghfira laka, dan mintalah ampun kepada Rabbmu, innallaha yataqabbalu tawwabat ta'ib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya orang-orang yang bertaubat. Demikian wallahu a'lam bissawab mengenai tafsir ringkas mengenai surah An-Nasr. Sudah insyaallah. Oh belum, alhamdulillah. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan antum masih penasaran dan masih terus ingin mengkaji ayat-ayat Al-Quran di juz yang ke-30. Sebenarnya menarik, sedikit ringkas namun insyaallah untuk bisa memahami dengan baik insyaallah. Baik ikhwan, ini saja yang bisa sampaikan. Insyaallah nanti di pertemuan bulan depan kita akan mengupas setelah surah An-Nasr, yaitu surah apa? Setelah surah An-Nasr, surah Al-Kafirun insyaallah. Baik, di sini di tangan saya ada hadiah juga. Ada hadiah. Baik, ada hadiah 2. Siapa yang mampu menjawab silakan. Baik. Satu saja di sini, sebutkan dalil mengenai perintah berkurban. Dalil dari Al-Qur'an untuk baca, silakan. Ya, Pak, silakan. A'udzubillah. Baik Pak, ini dalil untuk berkorban. Silakan antum ambil kitab ini buat antum ya. Hadhihi hadiah laka barakallahu fi. Satu lagi ya. Pertanyaan tadi kan tentang kurban. Sekarang pertanyaan tentang surah An-Nasr di sini. Pertanyaan surah An-Nasr. Berapa tahunkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah di kota Mekah? Fadhal Pak. 13 tahun, monggo Pak, udah singkat saja. 13 tahun ya dakwah di kota Mekah. Yang mudah saja. Berarti yang lainnya nanti di apa namanya? Bulan depan. Fadhal Pak. Masih banyak hadiahnya. Baik ikhwan, ini surah An-Nasr. Ada yang bertanya silakan. Ada yang ingin bertanya mengenai kurban, baik atau silakan. Satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sholat Id mulai jam berapa? Baik. Ikhwan, di sini hendaknya kita juga mengamalkan sunnah-sunnah sebelum mendatangi sholat Idul Adha. Yang pertama mandi dulu Pak. Mandi janabah seperti mandi junub biasa. Yang kedua memakai pakaian yang terindah, terbagus. Antum punya pakaian atau baju yang indah yang kemarin hari raya Idul Fitri masih ada, pakai itu. Nah, terindah ya, terbagus. Yang ketiga adalah memakai wangi-wangian, minyak wangi. Untuk siapa? Laki-laki, perempuan jangan ya. Perempuan tidak boleh pakai minyak wangi keluar. Yang ketiga di sini tidak makan terlebih dahulu, makan dan minum. Ya. Pokoknya puasa dulu. Ya, puasa dulu. Puasa dulu untuk tidak makan dan tidak minum sebelum melaksanakan sholat Idul Adha. Seperti itu Pak. Dan yang ketiga di sini yaitu apa? Yang selanjutnya itu bertakbir menuju ke tanah lapang. Ya, sambil takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahil hamd. Kemudian setelah itu melaksanakan sholat Idul Adha, mendengarkan khutbah Id, kemudian setelah itu pulang ya, lewat jalan yang lainnya, bukan satu jalur. Contohnya antum ingin sholat di Al-Baitur Rahim, maka berangkatnya lewat jalur mana? Sana, maka pulangnya lewat jalur kanan, contohnya seperti itu. Baik, dan disunnahkan ya tadi sudah disampaikan sunnah untuk tidak makan dan tidak minum terlebih dahulu. Batasnya kapan? Tentunya setelah bangun tidur ya, sholat subuh ya, maka itu tidak boleh makan dan minum. Seperti itu ya. Baik, puasa berapa jam Pak? Nggak lama ya. Nah, baru paling setelah selesai kan jam berapa? Setengah 8 ya, kurang lebih. Baru setelah itu antum terserah mau makan daging kambing, onta, sapi silakan. Seperti itu Pak. Baik, saya kira cukup ya. Wah, ibu-ibu satu lagi silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, orang yang berkurban dilarang memotong kuku dan rambut. Baik. Ini ikhwan wal akhwati fillah, ini ada perintah ya. Perintah dan anjuran agar orang yang berkurban, yang hendak berkurban, maka hendaknya tidak boleh memotong kuku dan memotong rambutnya atau mencukur kumis rambutnya. Sejak kapan? Sejak mulai tanggal 1 di bulan Dzulhijjah. Tanggal 1 di bulan Dzulhijjah. Apakah ini wajib? Tentunya ini bukan perkara yang wajib. Lalu bagaimana punya uangnya pas tanggal 10 di bulan Dzulhijjah, sementara dia sudah kadung motong kuku dan sebagainya? Insya Allah tidak mengapa. Kalau tanggal 10 baru punya uang, wah saya beli kambing mumpung masih ada, maka antum potong ya. Maka setelah itu baru bisa menggunting kuku dan rambutnya apabila sudah mulai dari tanggal 1. Ini adalah perintah. Dianjurkan untuk yang berkurban. Yang berkurban berarti di sini cukup kepala rumah tangga saja. Bapaknya di sini. Lalu bagaimana istri dan anaknya? Boleh tidak? Boleh, silakan. Yang diperintahkan untuk tidak memotong kuku, menggunting rambutnya, memotong rambutnya adalah kepala rumah tangga di sini atau yang berkurban. Dan ketika berkurban di sini itu satu, contohnya satu kambing sudah mencukupi seluruh anggota keluarga. Jadi tidak perlu tahun ini ayahnya, tahun depan ibunya, tahun depan lagi adiknya, kakaknya dan sebagainya. Tidak seperti itu ya. Baik. Jadi tanggal 1, mulai tanggal 1 diperintahkan. Sampai tanggal apa? Sampai setelah penyembelihan binatang kurban. Baik. Sudah potong kuku tanggal? Ya, kalau sudah lupa ya sudah. Semoga ini menjadi pelajaran di tahun yang akan datang. Tidak. Kalau lupa ya sudah, tidak mengapa insyaallah. Kalau ingat ya sudah, jangan potong kuku lagi. Baik, saya kira cukup di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini menjadikan ilmu yang bermanfaat dan menjadikan ilmu sebagai penolong kita di yaumil qiyamah nanti. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Nakhtim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.